Santa Teresia bahagia, mawar mungil yang terpilih, tersembunyi dari dunia, engkau mengabdi Tuhanmu. Adalah umat Allah di tanah air kami, jadi bagi kami selalu mengantara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Saya ingin membuka permenungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah kutipan yang mungkin seringkali kita alami. Meskipun itu tidak selalu kita alami. Tetapi mungkin beberapa di antara kita atau sebagian besar di antara kita pernah mengalaminya. Kutipan itu tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa di dalam menjalani hidup kita, hidup yang kita jalani ini tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Entah itu karena kita sudah banyak berharap, ini dalam level manusiawi kita ya. Entah itu karena kita sudah banyak berharap, tetapi ternyata apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Entah itu kita melakukan atau berbuat atau berpikir atau tentang ekspektasi-ekspektasi kita, tetapi ternyata itu tidak sesuai juga dengan kemampuan kita masing-masing. Lalu kita bertanya di dalam diri kita, apa yang salah yang selama ini terjadi? Kalau kita mengalami hal itu, hidup tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Atau mungkin kita dalam tanda petik, kita bertanya kepada Tuhan. Sebenarnya itu merupakan ungkapan kemarahan kita. Mengapa Tuhan? Mengapa hal ini terjadi? Hidup yang saya jalani tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kita semua yang hadir di sini, memang ada anak-anak kecil ya di sini. Tapi coba kita perhatikan kalau anak kecil, ketika apa yang ia harapkan tidak sesuai dengan keinginan. Ya, mungkin beberapa anak kecil akan marah. Ya, akan marah. Karena dia menginginkan sesuatu tetapi tidak diberikan. Ya, mungkin dia akan marah sambil kakinya itu diangkat-angkat seperti itu. Ya, seperti anak kecil. Tetapi kita yang hadir di sini kan bukan anak kecil. Demikian juga Santa Teresia, ya. Ketika kita beranjak dewasa, seharusnya kita juga punya sikap bagaimana kita memahami dan memaknai setiap apapun yang menjadi pertentangan di dalam kehidupan kita. Meskipun secara manusiawi kita menyadari atau kita melihat dan mengalami bahwa hidup yang kita jalani tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Saya ingin kita bersama-sama merenungkan dari kehidupan Santa Teresia. Ada satu poin, ya, satu sisi kehidupannya dia, ya, kenapa dia mengalami bagaimana hidup yang dia jalani tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Yaitu ketika dia ingin menjadi seorang imam, ketika dia ingin menjadi seorang serdadu, ketika dia ingin menjadi seorang martir, ya, ketika dia ingin menjadi seorang pewarta, ada banyak keinginan di dalam dirinya. Bukan berarti Santa Teresia kehilangan panggilan hidup, tidak. Ya, dia menyadari sungguh bahwa panggilan hidupnya sebagai seorang biarawati
Dia juga menjalani kehidupannya bagaimana dia menjadi seorang mempelai Kristus. Dia tidak kehilangan panggilan hidupnya. Tetapi dalam tanda petik, ya itu mungkin karena tumbuh dari latar belakang kehidupannya, ya. Sifat anak-anak yang ada di dalam dirinya yang membuat dia ingin banyak hal. Ya, ketika waktu kecil dia dihadapkan, kamu mau ini enggak? Kamu mau ini enggak? Kamu mau ini, kamu pilih yang mana? Biasa kadang-kadang kita sebagai orang tua kita sudah menawarkan sesuatu kepada anak-anak kita. Disuruh pilih. Tetapi Santa Teresia, dia mau apa? Dia mau semuanya. Dan demikian juga itu di dalam panggilan hidupnya, ketika dia mengalami pertentangan ini soal panggilan, dia mengatakan bahwa saya ingin seperti tadi, ingin menjadi serdadu, ingin menjadi imam, ingin menjadi martir, ingin menjadi pewarta, ya. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Santa Teresia tidak tinggal di dalam sifat anak-anaknya itu. Ya, seperti tadi yang diungkapkan di dalam bacaan kedua. Ketika kamu anak-anak, kamu akan berpikir seperti anak-anak. Kamu akan bertindak seperti anak-anak dan sebagainya. Tetapi ketika engkau akan menjadi dewasa, engkau akan meninggalkan sifat anak-anakmu. Santa Teresia, dia menyerahkan kehidupannya di dalam telapak tangan Bapa untuk berproses dengan pertentangannya itu. Dan disinilah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita bisa belajar dari Santa Teresia. Bagaimana ketika kita dihadapkan dengan pertentangan di dalam kehidupan kita, bahwa hidup yang kita jalani tidak sesuai dengan apa yang menjadi, apa yang kita inginkan. Santa Teresia berproses. Ya. Ketika dia sedang berproses di dalam kehidupannya, ya, pertama-tama yang dia sadari adalah ketidakmampuannya. Dia menyadari bahwa dirinya itu kecil, rapuh, mempunyai keterbatasan. Ya, sehingga dia menyadari bahwa ya saya ini sekarang seorang suster yang dipanggil di dalam sebuah biara. Saya hidup di biara yang kalau misalnya Bapak Ibu pernah ke Lisieux, ya di Prancis, itu kurang lebih 1 jam dari kota Paris dengan mobil menuju ke sana. Ya, itu hanya biara yang sangat tidak luas. Ya, biaranya sangat boleh dibilang kecil dengan tembok-tembok segala macam ya. Kalau misalnya jadi Santa Teresia Lisieux ini dia dari biara Ordo Karmel yang tidak berkasut atau yang seringkali disebut OCD. Ya, OCD ini salah satunya kalau misalnya yang paling dekat dengan kita itu di Lembang, Bandung. Ya, di Lembang, Bandung itu adalah suster-suster OCD. Jadi kita bisa tahu biara itu adalah biara yang sangat tertutup. Ya, atau orang kadang-kadang mengatakan mereka itu adalah suster-suster slot. Bukan slot malas ya, bukan SLOTH, bukan slot malas. Tetapi suster slot itu maksudnya itu kita hanya bisa bertemu dengan mereka itu di balik mereka ngomongnya itu ada kayak semacam kayak apa sih besi-besi itu seperti penjara. Jadi ada batas antara klausura biara dengan dunia atau dengan umat yang berkunjung ke tempat mereka. Ya ada batas. Sekarang kalau di biara OCD itu dia punya slotnya itu sudah sudah dilepas. Tetapi dia tidak bisa, masih ada kalau nggak salah ada beberapa yang masih ada. Tetapi dia tidak bisa keluar. Ya, tidak seperti Suster Putri Karmel sekarang ada di sini bersama dengan kita. Ya, meskipun Suster Putri Karmel mereka menghayati hidupnya kontemplatif. Ya, lebih banyak tinggal di dalam biara. Ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika Santa Teresia dia menyadari keterbatasannya, ya, dia tidak tinggal di situ. Dia berproses, dia datang kepada Tuhan,
dan dia meminta jawaban. Ya. Akhirnya dia menemukan satu jawaban ketika dia membaca tulisan yang dituliskan oleh Paus Yohanes Paulus II. Ya, di dalam sebuah dokumen, ya, dia menemukan tulisan itu dan dia mengatakan bahwa semua orang yang dibaptis mengambil bagian dalam imamat Kristus. Ya, dia menemukan jawabannya di situ. Setiap orang yang dibaptis termasuk Santa Teresia bisa mengambil bagian dalam imamat Kristus, menjadi imam, raja, dan nabi. Tetapi jawaban itu tidak memuaskan hati Santa Teresia. Belum. Ya. Karena dia masih punya kerinduan yang begitu besar, ya, untuk menjadi imam, menjadi serdadu, menjadi martir, ya. Bahkan di dalam tulisan-tulisannya banyak sekali yang dia tulis, ya, banyak yang dia tulis tentang bagaimana kerinduannya itu. Saya akan membacakan beberapa bagian saja, ya. Tetapi di atas semuanya itu, oh juru selamatku yang terkasih, untukmu saya ingin mencucurkan darahku sampai tetes terakhir. Menjadi martir, itulah idaman masa mudaku. Idaman itu telah bertumbuh bersama saya dalam lorong-lorong biara Karmel. Tetapi juga di sana, saya merasakan bahwa idamanku sudah tidak waras. Dia sampai mengatakan seperti itu, ya, tidak waras idamannya itu. Saya barulah merasa puas bila segala jenis kemartiran menjadi bagianku. Seperti Santo Bartolomius, saya ingin mati sesudah dikuliti. Saya ingin seperti Santo Yohanes, dilemparkan ke minyak yang mendidih. Bersama Santa Agnes dan Sisilia, saya mau menyerahkan leherku di bawah sebilah pedang. Dan seperti Jeanne d'Arc, saudaraku yang tercinta, saya mau berdiri di atas tempat pembakaran sambil membisikkan namamu. Suatu hal yang dalam kacamata manusia tidak wajar. Ya. Dan dia lebih lanjut, dia menemukan jawabannya ketika dia mengatakan hal ini. Namun engkau telah berkenan padanya. Justru karena kelemahanku, dia menyadari keterbatasannya. Dan memenuhi keinginanku yang kekanak-kanakan. Dan hari ini engkau memberikan keinginan lain yang lebih besar dari semesta alam. Ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau berproses, ya, berproses di dalam setiap pertentangan kehidupan kita, dan kita datang kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita suatu jawaban yang lain, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi Dia memberikan kita jawaban yang lain, yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan ternyata itu memberikan kepada kita kelepasan, damai, ketenangan di dalam hati. Dan itulah yang dialami oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia menemukan jawabannya di dalam 1 Korintus pasal 12 dan pasal 13. Tadi kita sudah mendengar di dalam bacaan kedua, ya, 1 Korintus pasal 13. Lalu apa isinya di dalam pasal 12? Dia mulai membaca di dalam pasal 12 itu. Tidak setiap orang bisa menjadi rasul, nabi, dan pengajar. Bahwa gereja dibangun atas anggota-anggota yang berbeda-beda. Dia menyadari bahwa kita semua ini hanyalah bagian di dalam tubuh Kristus. Kalau kita menjadi mata,
Ya kita menjadi mata. Kalau kita menjadi telinga, kita menjadi telinga. Kalau kita menjadi tangan, kita menjadi tangan. Kita tidak bisa sekaligus menjadi semuanya. Oh, akhirnya Santa Teresia menyadari akan hal itu. Berarti saya tidak bisa menjadi semuanya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jawaban dari Rasul Paulus ini tidak memuaskan hatinya. Luar biasa Santa Teresia ini ya. Tidak memuaskan hatinya. Sampai akhirnya dia terus membaca dari 1 Korintus itu. Dan dia menemukan apa? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saya akan membacakannya. 1 Korintus 12 pasal 11. Di situ dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Oh, belum selesai. Sorry, bukan yang 11, yang 31. Saya bacanya soal satu perikop di situ. Yang 31. Mati lampu. Di situ dikatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dia menemukan ayat ini. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Berarti dalam permenungan Santa Teresia ini, ketika dia dihadapkan berbagai macam keinginan dan dia tahu bahwa keinginan itu tidak bisa dipenuhi, tetapi dia menyadari ketika dia membaca surat dari Johannes Paulus kedua itu, bahwa setiap orang bisa mengambil bagian dalam imamat Kristus, tetapi jawaban itu tidak memuaskan dia. Dia merenungkan dari 1 Korintus ini, belum memuaskan dia, sampai dia menemukan ini. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dan apa yang terjadi di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dia menyadari bahwa cinta kasih, jalan yang utama itu adalah jalan yang paling luhur dan paling pasti menuju kepada Tuhan. Kembali saya akan membaca kutipan dia. Saya mau menemukan diriku di dalam semua. Cinta kasih memberikan kunci kepada panggilanku. Saya mengerti, bila gereja merupakan sebuah tubuh yang terdiri dari anggota-anggota yang berbeda-beda, maka hal yang paling utama dan mulia dari semuanya itu tidak dapat diabaikan. Saya mengerti bahwa gereja memiliki sebuah hati. Dan hati itu bernyalakan cinta. Saya mengerti bahwa cinta kasih merangkum semua panggilan. Bahwa cinta kasih berarti segala-galanya, merangkum segala waktu dan semua tempat. Singkatnya, cinta itu abadi. Dan ketika itu dalam sukacita yang kegila-gilaan dengan penuh kegembiraan saya berseru, "Oh Yesus kekasihku, akhirnya kutemukan panggilanku. Panggilanku ialah cinta kasih." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita bisa renungkan di dalam kehidupan Santa Teresia ketika melihat satu sisi saja di dalam kehidupan dia ketika dia mengalami pertentangan di dalam panggilannya? Yang pertama, pertentangan di dalam hidup pasti selalu ada. Ya, kita semua pasti mengalami pertentangan itu dan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kita diberikan pilihan.
Apakah saya mau menjadi seperti anak kecil? Atau saya mau bersikap dalam tanda petik lebih dewasa, ya, memaknai semua kehidupan yang saya jalani ini, ya, meskipun saya harus mengalami pertentangan. Yang kedua, ada keterbatasan di dalam kehidupan kita. Ya, meskipun dalam tanda petik keterbatasan itu seharusnya tidak menjadi sebuah halangan. Di satu sisi kita terbatas, tetapi di sisi lain kita terus berjuang menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, kita selalu diajarkan itu di dalam gereja. Ya, seperti tadi Frater mengungkapkan di awal bahwa panggilan yang paling utama di dalam kehidupan kita adalah menuju kepada kekudusan. Kekudusan itu tidak lain tidak bukan adalah kesempurnaan cinta kasih. Ya. Di satu saat kita berjuang untuk supaya kita menjadi sempurna di dalam cinta kasih. Tetapi di lain pihak, kita berjuang di dalam keterbatasan kita. Tetapi yang ketiga, kita tidak boleh berhenti di situ. Menyadari bahwa kita terbatas, menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang lemah dan rapuh. Kita harus terus berproses, bertransformasi. Bagaimana caranya? Datang kepada Tuhan. Dengarkan Dia. Dan untuk mendengarkan Dia memang kita perlu fokus. Kalau kita masih banyak pikiran di dalam diri kita yang begitu menghantui kita, segala macam pertentangan, segala macam, karena itu supaya kita fokus, kita harus menenangkan diri kita. Mengatur segala diri kita, menguasai, istilahnya menguasai tubuh kita, emosi kita semuanya, ya. Berusaha untuk menjadi tenang di tempat yang tenang. Karena kalau kita berada di tempat yang ribut, kita akan sulit untuk mendengarkan Tuhan. Jadi datang kepada Tuhan, dengarkan Dia. Sebagaimana Santa Teresia mendengarkan Tuhan melalui kitab suci. Dan yang ketiga, dalam bertransformasi, dia menyerahkan, memasrahkan, mempercayakan kehidupannya seperti seorang anak kecil. Jadi bukan menjadi anak kecil, tetapi seperti seorang anak kecil yang menyerahkan atau yang tahu, yang percaya bahwa bapaknya tidak akan pernah meninggalkan dia. Romo Yohanes, bapak pendiri kita, pernah memberikan contoh ini. Menurut saya ini contohnya yang sangat bagus. Ya, seperti seorang anak yang diangkat, seorang anak yang diangkat oleh bapaknya. Anak-anak itu kan senang ya kalau diangkat begitu. Tapi anak itu tidak takut. Karena apa? Karena dia percaya bahwa bapaknya tidak akan mencelakakan dia. Inilah sikap seperti anak kecil yang harus kita hidupi, sikap iman kita. Percaya bahwa Bapa kita tidak akan mencelakakan kita. Percaya bahwa Bapa kita akan menuntun kita. Dan yang terakhir, bertransformasi memang pertama-tama untuk diri sendiri. Tetapi bertransformasi juga harus keluar dari diri kita sendiri. Untuk orang lain, untuk sesama, untuk gereja, untuk dunia. Dan itulah yang terjadi dalam hidup Santa Teresia. Dia memang tinggal di dalam tombok biara, tempat yang sangat terbatas, tetapi cinta kasih yang ada di dalam dirinya, yang Tuhan tanamkan ke dalam dirinya, menjangkau keluar dari tembok biara. Panggilannya adalah cinta kasih. Tuhan memberkati kita semua.